di mana pada saat itu dia berlari dari bagian belakang menuju ke bagian depan, dan setelah tiba di depan dia terjatuh dan dia rasakan ada yang mengikutinya kemudian menabraknya dari belakang. Kemudian salah satu dari teman mereka berkata bahwasannya semenjak dari pos 1 menuju pos 2 mereka telah diikuti oleh sesosok yang biasa disebut dengan wewe gombel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Bersama saya di sini Muhammad Reza Maulana yang akan membawakan sebuah kisah yang tentunya menarik dan juga penuh dengan misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang diangkat langsung dari kisah nyata teman saya, sebut saja namanya Hafid. Dia adalah seorang pendaki gunung yang pada suatu hari dia berkesempatan untuk mendaki salah satu gunung yang berada di Jawa Tengah. Tepatnya pada tanggal 7 dan 8 Juli, 2 hari sebelum Hari Raya Idul Adha, salah satu teman saya yang bernama Hamzah mengadakan sebuah acara open trip yang terletak di salah satu gunung di Pulau Jawa. Pemberangkatan dibagi menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok pertama yaitu Hamzah, Hafid, Angga, dan juga Cahyo. Kelompok pertama merupakan kelompok inti atau biasa kita sebut dengan panitia penyelenggara. Kelompok pertama berangkat tepatnya pada tanggal 7 Juli tahun 2022 pukul 1 malam dini hari. Mereka sampai di base camp pendakian sekitar pukul 5 pagi hari. Setelah mereka sampai di base camp tepatnya pada pukul 5 pagi, mereka melaksanakan cross check mengenai barang yang mereka bawa seperti headlamp, kompor portable, dan juga perlengkapan gunung lainnya. Tepat setelah itu mereka melanjutkan peristirahatan mereka, dan pada pukul setengah 11 siang Hamzah dan juga salah satu temannya ingin melakukan pendakian terlebih dahulu, mengingat mereka adalah kelompok inti atau panitia penyelenggara. Dan sedangkan kedua temannya yang lain, mereka tetap stay di base camp sembari menunggu kelompok kedua datang. Tepat pada pukul setengah 11 siang, Hamzah dan juga salah satu temannya, sebut saja namanya Hafid, mereka memulai pendakiannya diawali dengan doa. Mengingat mereka adalah panitia inti atau panitia penyelenggara. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, Hamzah menginformasikan posisinya menggunakan walkie-talkie, dan pada saat itu Hamzah sedang berada di pos 2 gunung tersebut. Setelah kurang lebih 5 menit mereka melakukan istirahat di pos kedua, mereka melanjutkan perjalanannya tapak demi tapak, langkah demi langkah menuju ke pos 3. Dan di antara pos 2 dan juga pos 3 ini, salah satu teman Hamzah yang bernama Hafid melakukan sebuah kesalahan yang menurut saya fatal, karena dia berani menebang salah satu akar yang ada di trek tersebut. Setelah sampai di pos 3, Hamzah kembali menginformasikan posisinya menggunakan walkie-talkie yang dia bawa. Sebelumnya saya akan jelaskan, ada 2 walkie-talkie. Walkie-talkie yang pertama di bawah Hamzah menuju puncak terlebih dahulu, dan walkie-talkie yang kedua ada di base camp sembari untuk menginformasikan posisinya satu sama lain. Kemudian tepat pada pukul 5 sore, Hamzah telah sampai di puncak gunung tersebut. Namun satu hal yang unik dari kisah ini, ketika Hamzah yang dari awal sudah mempersiapkan dan juga sudah melakukan cross check mengenai barang yang mereka bawa, ternyata lupa membawa matras gunung. Kalian tahu teman-teman,
gimana dinginnya di atas puncak gunung tersebut. Dan salah satu teman Hamzah hampir saja merenggut nyawa karena terkena hipotermia di puncak gunung tersebut. Beruntung ada ranger yang datang dan sigap membantu membawanya ke shelter. Teman-teman semuanya, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasannya pada kesempatan kali ini kelompok dibagi menjadi dua. Kelompok yang pertama yaitu kelompok Ibni berupa Hamzah, Hafid, Angga, dan juga Cahyo. Kemudian untuk kelompok kedua, mereka berangkat pada tanggal 7 Juli tahun 2022, tepat pada pukul 7 pagi hari, dan sampai di base camp sekitar pukul 2 siang. Setelah mereka sampai di base camp, kurang lebih sekitar 1 jam mereka melakukan peristirahatan, dan pada pukul 3 sore mereka memulai pemberangkatan dengan posisi Om Heru sebagai leader dan juga Om Cahyo sebagai sweeper. Dan setelah kurang lebih 2 jam mereka melakukan perjalanan, pada pukul 5 sore hari kelompok kedua terbagi menjadi 3 kelompok dengan posisi 2-2-4, 2 di bagian depan, 2 di bagian tengah, dan juga 4 untuk bagian belakang. Teman-teman SMG Misteri dimanapun kalian berada, di sini saya akan membawa kalian semua terfokuskan kepada kelompok terakhir atau kelompok ketiga yang berisikan dengan 4 anggota, yaitu Heru, Cahyo, Mita, dan juga Yesa. Ada 2 laki-laki dan juga 2 perempuan. Tepat pada sore hari, tepatnya pukul 6 sore hari, pada saat adzan maghrib berkumandang, dan disitulah hal mistis terjadi pada pertama kalinya dalam diawali dengan pusaran angin yang sudah berbeda, desisan angin yang sudah mulai berasa di sekujur tubuh, kemudian diiringi pula dengan teriakan Yesa yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah berhenti. Anehnya pada kejadian kali ini teman-teman dimanapun kalian berada, ketika Yesa sudah berhenti berteriak dan salah satu dari mereka bertanya, ada apa dengan Yesa? Yesa hanya menjawab, aku ora ngerti niki kenapa, sing tak inget mung ana wong tua wadon moro maring rombongane dhewe. Ketiga teman Yesa tidak terlalu menghiraukan kejadian tersebut dan langsung melanjutkan perjalanan menuju pos kedua. Setelah beberapa langkah mereka berjalan, tepatnya di jalur larangan, mereka bertemu dengan salah satu kelompok yang awalnya terpisah dari mereka, dan mereka bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya. Tepat pada pukul 7 malam, pada saat itu adzan Isya berkumandang, mereka telah tiba di pos kedua, dan disitulah kejadian aneh selanjutnya terjadi. Ada 6 di antara mereka pada saat itu sedang beristirahat di pos kedua, dan tiada satupun dari mereka yang menyadari bahwasannya pada saat itu Mita sedang menangis tanpa suara. Dan setelah salah satu dari mereka mengetahui bahwasannya Mita sedang menangis, beliau langsung memberitahukan kepada teman-teman yang lainnya. Setelah Mita ditenangkan, bukannya malah semakin tenang, dia malah semakin menjadi-jadi. Dengan tangisan yang begitu kerasnya, sembari mengucapkan kata-kata dalam bahasa Jawa, Mita menangis sambil menatap pepohonan yang ada di sekitarnya. Beruntung pada saat itu ada salah satu porter gunung tersebut yang sedang melintas di pos 2. Dan setelah kurang lebih 15 menit mereka menenangkan Mita. Kemudian salah satu dari teman mereka berkata bahwasannya semenjak dari pos 1 menuju pos 2 mereka telah diikuti oleh sesosok yang biasa disebut dengan Wewe Gombeng. Setelah mereka selesai dengan Mita, mereka selesai menenangkan Mita, mereka melanjutkan perjalanan.
dari pos 2 menuju pos 3, dan pada saat itu tidak ada hal lain terjadi. Namun pada saat berada di jalur sabana, hal mistis kembali terjadi. Dan hal ini lebih menyeramkan lagi teman-temanku semuanya, dimana pada saat itu ada salah satu teman dari mereka yang terkena gangguan mistis, yaitu berupa kesurupan. Kita telah mendapatkan salah satu video dokumentasi di mana pada saat itu hal mistis terjadi. Kalian bisa simak bersama-sama sekarang juga. Tepat pada pukul 9 malam, awal mula kejadian tersebut terjadi. Pada saat itu mereka berjalan beruntunan, dan bagian di belakang adalah salah satu teman mereka yang terkena gangguan mistis. Awalnya perjalanan berjalan dengan baik-baik saja, dan pada saat itu gangguan terjadi di jalur sabana. Diawali dengan salah satu teman mereka yang merasa di sekelilingnya ada yang melihatinya. Setelah dia merasakan kerisihan karena dipantau sekelebat bayangan yang melihatinya dari awal sampai dengan puncak, dia berlari ke bagian depan, dan pada saat itulah awal mula terjadilah kesurupan tersebut, dimana pada saat itu dia berlari dari bagian belakang menuju ke bagian depan, dan setelah tiba di depan dia terjatuh dan dia rasakan ada yang mengikutinya, kemudian menabraknya dari belakang. Hampir sekitar 30 menit dia tidak sadarkan diri, teman-temanku semuanya. Dan satu yang dikatakan, dia hanya berkata "Lungo". Pada saat itu ketika dia sadar, dia berkata bahwasalnya dia melihat sesosok wanita cantik berparaskan ayu rupawan menggunakan kebaya ala adat Jawa. Setelah gangguan mistis tersebut selesai ditangani, mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak. Hanya tinggal beberapa kilometer mereka menuju puncak, dan setelah sampai di puncak, mereka tidak bisa langsung menikmati indahnya puncak tersebut. Karena apa? Pada saat mereka beristirahat, salah satu wanita yang ada di sana, yaitu Mita, kembali kesurupan lagi. Kejadian tersebut terjadi pada saat Mita dan juga Yesa berada di dalam tendanya. Diawali dengan tangisan Mita yang begitu melengking sembari mencakar tangan Yesa dengan sekuat-kuatnya. Dan kembali lagi kita akan ulangi bahwasalnya dari awal sampai dengan puncak, mereka semua telah diikuti oleh sesosok kolong wewe yang masih berada pada tubuh Mita. Pada saat itu Mita kembali menangis dan juga menjerit. Dia berkata, "Kowe kabeh lunga kating kene." yang dalam artian bahasa Indonesia adalah kalian semua harus pergi dari sini. Entah apa yang terjadi pada awalnya sehingga sesosok itu masih mengikuti pada tubuh Mita. Setelah sekitar 25 menit kejadian tersebut terjadi, mereka kembali beristirahat. Dan pada saat beristirahat tepat pukul 1 malam, di mana pada saat itu Mas Heru merasa ada yang melihatinya ketika sedang beristirahat. Dia berkata bahwasalnya di sebelah tendanya itu ada seseorang yang sedang memantaunya. Badannya besar, tubuhnya kekar, dan juga berbulu. Mereka berkata bahwasalnya itu adalah salah satu sosok penunggu gunung tersebut yang biasa orang Jawa sebut dengan genderuwo. Teman-teman SMG Misteri dimanapun kalian berada, supaya lebih penasaran lagi, kita akan membagikan kisah ini menjadi 2 part, yaitu part selanjutnya. Jadi buat kalian yang belum klik tombol subscribe-nya, segera klik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian,
supaya channel ini semakin berkembang dan kita bisa membawakan kisah-kisah misteri lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.